Salam semuanya. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan dari UAS Bahasa Yunani, yaitu membahas tentang materi pi dan second declension. Oke. Sebelumnya teman-teman, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Alkus Bulala. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alkus Bulala. Saya sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah STTBI atau STBI, dan saya tinggal di asrama Seminari Betel Jakarta. Nah, selanjutnya, sebelum kita mempelajari yang namanya pi tadi atau second declension, kita harus mengerti dari yang namanya abjad dari atau alfabet dari bahasa Yunani itu sendiri. Nah, seperti ini kan, di sini ada namanya, sedangkan di sini ada kapitalnya. Itu udah huruf kecilnya. Nah, kan seperti alfa itu akan kapital besarnya kayak gini penulisannya. Kalau yang kecilnya begini tulisannya, kan beda mereka kapital sama yang kecil. Itu kita akan masuk yang namanya pi. Nah, pi ini teman-teman yaitu present, aktif, indikatif, di mana kita itu kayak sedang dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam rumus pi yang perlu kita perhatikan dalam rumus pi ini, kita harus mengetahui akhirannya, karena itu adalah rumus utamanya. Untuk sebelumnya kita membahas tentang singularnya, atau itu kayak tunggalnya gitu kan. Singularnya kan kayak I, seperti I itu kayak saya, sedangkan kalau pluralnya we itu kayak, kalau ini kan tadi kan I itu kan saya, sedangkan we itu kami. Kalau you itu kamu. Kalau di pluralnya kalian. Begitu juga seterusnya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini yaitu kata akhirannya. Next kita akan ini nih contoh verbs pi itu sendiri. Kita kan udah perhatikan tadi kan, pertama-tama kan ini kan apa ini omeganya kan kayak I. Di sini otomatis kita harus perhatikan nih akhirannya nih, yang ini nih aku. Di sini kita kasih pi second ya, pi first itu dia singular. Kenapa ini? Karena dari sini nih singular dia. Itu begitu juga pluralnya teman-teman. Kita kan udah belajar tadi nih pluralnya. Ini pluralnya kan akhirannya n. Di sini juga otomatis n. Sedangkan dia ini pi satu st atau first plural. Begitu juga seterusnya, seperti ini kan ada isnya, karena di sini terakhirnya is atau is juga bisa. Habis itu begitu juga yang tiganya tadi, atau pi 3 ini kita perhatikan itu karena dalam bahasa Yunani yang perlu kita perhatikan dalam rumus pi tadi itu kan akhirannya. Seperti inilah contohnya. Sekarang kita masuk ke dalam nouns atau kata benda. Kata benda ini ada terbagi 3, yaitu first declension, second declension, third declension.
dalam first declension itu ada dua, itu ada feminin, ada maskulin. Maskulin. Sedangkan second declension itu ada maskulin dan netral atau netral. Third declension ini ada feminin, maskulin, dan netral. Kata kerja nouns dalam maksudnya yang terdiri dari case merupakan fungsi dari kata benda dan mulanya kata-kata kalimat. Kata benda terdiri dari atas tiga jenis, yaitu maskulin, feminin, dan netral atau neuter. Number adalah kualitas kata benda menunjukkan apakah itu tunggal atau jamak, plural. Kita langsung ke ininya. Di dalam second declension itu kita ada maskulinnya itu yang ini. Sedangkan netralnya itu yang ini. Contohnya nih kan, kita ada soal. Guys. Ini soalnya nih. Di soal ini kan grafomen, toys, ade voice. Kita pertama-tama kita harus pisahkan dulu. Yang pertama itu kan grafomen, itu kita tarik lagi ke bawah, toys, begitu juga ade voice. Setelah itu kita itu mengubah ke kenapa dia ini kayak kayak gini kan, dia ini kenapa ada di sini, itu adalah verbnya yang artinya kata kerja. Kata kerja sendiri kalau kita artikan dalam bahasa Inggrisnya, kita kalau teman-teman mau cari arti dari grafomen ini, teman-teman harus kayak membuka, ada kamus bahasa Yunani dan bahasa Inggris yang ada di materi biasanya yang dikasih Bapak. Di situ kita akan kasih terjemahannya. Kayak gini kan, terjemahan dari grafomen ini kan right. Dia ini termasuk right, ini termasuk verb. Sedangkan kalau kenapa ini ada pai 1, kita kan udah belajar yang pai tadi kan, yaitu nih pai 1 singular. Jadi dia tuh kayak lebih ke, dia nggak kayak single gitu, dia nggak jamak. Sedangkan toys, dia ini masuk ke dalam neuter, teman-teman. Karena di sini kan neuternya kan, kalau kalian lihat sendiri, kita harus perhatikan ois di sini ada terbagi. Ini datif, lokatif, instrumental. Ntar ya, saya akan berikan sini nih. Kita harus mempelajari ini sebelum yang tadi kan kita langsung contoh. Tapi kita sebelum itu saya akan kasih contoh, terus saya akan menjawab kenapa ini mengambil n dari sini atau neuter. Habis itu d dan t. Sedangkan di sini the itu kayak dia lebih ke tambahan aja. Kita bahas di sini dari mana diambil tadi itu kan, kita kan ambil voice tadi kan. Voice ini kan ada pilihannya nih. Dia itu kayak dative itu kan resepsi, atau bisa juga bisa for juga bisa.
dan juga objek. Sedangkan kita itu cuman ambil di sini cuman ambil di datifnya nih, yang datif nih tuh kita persepsi. Nah, itu kita ambil dari maskulin sendiri dan ruler. Nah, itu kita masuk ke AD voice. Nah, kalau AD voice sendiri itu termasuk dalam OISA kan kita sama nih. Nah, otomatis dia itu sama ya teman-teman di sini karena mereka itu pelahirannya sama-sama OIS. Nah, dia termasuk dalam plural, tapi di maskulin, dia masuk ke dalam maskulin. Nah, makanya ketika kita mentranslate di bahasa Inggris dari kata terjemahan, ini kan terjemahan dari Yunani Inggris. Jadi ini kalau gerak pemain itu cuman write aja, sedangkan toys itu the. Nah, dia itu kayak dalam ruang lingkup kayak terjemahan Yunani ke Inggris. Sedangkan The Voice ini brothers. Kalau kita masuk ke dalam bahasa Inggris kayak lebih luas itu kan kurang sempurna di sini kan. Jadi kita menyempurnakannya tadi masuk tambahannya itu kayak tar ya teman-teman. Kalau kita translate sendiri itu saya akan translate sendiri. Translate. Nah, berarti itu kan dalam bahasa Indonesianya menulis. Sedangkan the itu dia itu itu. The itu artinya itu brother itu brothers itu kakak beradik. Kalau disambungin, kalau kita kayak sambungkan kan, write the brothers. Di sini jadinya menulis itu kakak beradik. Sedangkan kita tambahkan tunya itu biar lebih sempurna, jadi dia itu menjadi write to the brothers. Nah, yang artinya write to the brothers itu dia itu kayak disempurnakan menjadi menulis kepada saudara-saudara. Jadi dia itu ada penyempurnaan dalam kalimat. Contohnya ini kan kita kan bisa salah saja kalau kita cuma menyambungkan kalimat atau hubungkan kata-kata, menyambungkan kata-kata tanpa kayak ada sesuatu yang jelas kayak tadi kan write menulis itu the itu kan itu terus brother itu kan brother itu kakak beradik. Nah, itu kan kayak nggak jelas gitu teman-teman, jadi kita harus menyempurnakan bahasa Inggrisnya menjadi write to the brothers. Oke, sehingga artinya itu menulis kepada saudara-saudara. Next, sekian terima kasih dari pembahasan kita pada hari ini teman-teman. Pertama saya sampaikan di sini presentasi saya mungkin ada yang kurang, maklum. Saya bukan perempuan yang selalu benar dan Tuhan yang sempurna.
presentasi saya sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Thank you. Sampai ketemu.